Halo semua, kali ini kita akan mempelajari tentang penggunaan bullet and numbering. Fitur bullet and numbering ini digunakan untuk memberikan penomoran otomatis pada daftar berupa simbol atau bisa berupa angka atau huruf. Simbol merupakan gambar kecil yang bisa digunakan untuk daftar-daftar tulisan yang tidak berurut. Ini saya akan mencontohkan penggunaan simbol atau bullet tadi ke dalam sebuah daftar berikut ini. Nah, inilah simbol-simbol yang bisa kita gunakan untuk membuat daftar-daftar tulisan yang ingin kita buat. Inilah contoh penggunaan dari simbol atau bullet pada sebuah daftar. Nah, ini contoh kita membuat 3 buah daftar. Nah, kita akan coba merubah bentuk dari simbol. Nah, setelah kita blok atau kita seleksi tulisannya, kita bisa mengubah bentuk dari simbol sebelumnya. Inilah contohnya. Oke, nah selain itu kita juga bisa mengganti atau menambahkan simbol yang tidak ada pada daftar ini, yaitu pilih bagian define simbolnya. Nah, kita bisa pilih simbol sesuai yang ingin kita gunakan. Nah, ini simbol ini cukup banyak, kita bisa pilih salah satunya. Misalnya saya menggunakan checklist. Oke. Nah, kita oke. Nah, ini berubah bentuknya menjadi sebuah tanda checklist. Atau kita juga bisa menggunakan picture, ya. Picture ini adalah gambar bawaan dari Microsoft Word. Nah, kita bisa pilih salah satu dari gambar yang disediakan oleh Microsoft Word. Nah, misalkan saya pilih satu. Nah, semua akan berubah sesuai dengan yang saya pilih. Lalu ada juga yaitu list. Nah, ini list ini yaitu bisa kita menambahkan sub list atau sub daftar dari daftar yang kita buat. Misalnya saya pilih level-level di sini, saya menggunakan level 3. Nah, dia akan berpindah masuk ke dalam. Atau misalnya saya membuat sebuah daftar baru di bagian bawah. Saya buat baru. Kita akan coba gunakan list tadi untuk melihat perbedaannya. Oke, ini saya blok. Saya gunakan list tadi. Nah, saya gunakan level 2. Nah, ini contohnya yang level 2. Atau kita coba gunakan lagi yang level 3. Saya buat lagi daftar di bawahnya agar nampak apa perbedaannya. Oke, saya blok lagi. Saya gunakan level 3. Nah, inilah dia. Inilah perbedaan antara level 2 dan level 3. Semakin tinggi level yang kita pilih, semakin jauh jaraknya dari tepi kertas, ya. Nah, untuk kali ini saya akan menggunakan numbering untuk membuat sebuah daftar baru, di mana numbering ini dapat berupa angka ataupun huruf. Berbeda dengan simbol, dalam numbering ini daftar yang dibuat akan terurut dari yang terkecil hingga yang terbesar.
atau dari yang terbesar hingga yang terkecil. Contohnya yang pertama, kita akan menggunakan numbering berupa angka pada contoh daftar berikut ini. Nah, penggunaan numbering ini dapat digunakan untuk membuat daftar seperti daftar murid, daftar nama-nama makanan, atau sebagainya. Nah, ini contoh dari penggunaan numbering. Yang pertama, saya menggunakan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Sama seperti simbol, angka ini dapat kita ganti juga ya. Bisa kita ganti menjadi huruf, atau menjadi angka kembali, atau merubah nomor dari satu menjadi angka lainnya. Misalnya bisa dimulai dari angka 6, 7, atau 10, dan sebagainya ya. Kita akan coba membuka set numbering value. Saya akan mengubah bagian dari list tadi yang tadinya A, akan saya ubah menjadi huruf D. Di bagian value-nya kita ubah menjadi D. Oke, kita oke. Nah, list yang tadi A berubah menjadi huruf D. Kita akan coba menggunakan menu set numbering value. Kita start in value, kita ganti menjadi angka 7. Nah, angkanya dimulai dari angka 7. 7, 8, 9. Nah, inilah contoh penggunaan dari menu set numbering value. Saya akan menambahkan beberapa daftar. Oke, agar lebih terlihat perubahannya. Nah, saya akan masuk ke menu Define New Number Format. Oke, kita klik. Nah, inilah tampilan dari menu Define New Number Format. Di sini kita bisa memilih bentuk dari numbering yang ingin kita gunakan. Misalnya saya pilih dan saya ingin mengganti bentuk tulisan, besar tulisan, lalu format tulisannya. Perhatikan ini. Kita lihat contoh perubahannya ya. Angka 7-nya makin besar. Lalu tekan OK. Nah, perhatikan angka 7 menjadi besar. Ini tekan OK lagi. Nah, angka 7-nya berubah menjadi besar. Nah, perhatikan. Angka 19 dan 20 ini tidak sama ya. Kan kita ganti di bagian set numbering value. Kita ganti 19 menjadi 10. Oke, nah menjadi berurutan ya. Oke, sampai di sini dulu pembuatan dari numbering, bullet and numbering. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.